masing-masing di arus 0,9 dan 1,6 dengan arah yang sama. Dan terpisah sejauh 10 cm. Hitung besar medan magnetik di suatu titik yang berjarak 6 cm dari A dan 8 cm dari B. Kita gambar dulu seperti soal tadi ya. Gambarlah dua kawat masing-masing A dan B yang terpisah sejauh 10 cm. Oke, kita gambar dulu. Kita tidak tahu posisinya ya, jadi anggaplah paling mudah satu ke arahnya kebetulan sama ya. Saya anggap arahnya masuk semua. Saya pakai tanda silang. Ini tanda silang. Ini kawat satu kayak gini. Nah ini ada kawat satu ini kawat satu. Ini kawat satu kayak gini. Ini kawat satu, tandanya silang, ya. Terpisah jauh 10 cm. Ini kawat dua di sinilah misalnya. Ini kawat dua. Ya, kebetulan arahnya sama, jadi sama-sama silang atau sama-sama masuk. Saya beri tanda di sini I1 ya, jadi kawat satu atau I1. Yang di sini kawat 2 atau I2. Kemudian keduanya terpisah sejauh 10. Nih. Kasih tanda jarak. Ini adalah jarak. Terpisah sejauh 10. Tulis aja 10 cm. 10 cm. Kemudian tentukan kuat medan, ini sama-sama masuk ya, jangan lupa ya. Tentukan besar medan magnetik suatu titik yang berjarak 6 cm dari A dan 8 cm dari B. Oke, sekarang kita perhatikan baik-baik. Di manakah suatu titik yang letaknya 8 cm, 6 cm dari A, tapi 8 cm dari B. Nah, coba gimana? Sementara A dan B itu jaraknya 10. Nah, gitu ya. Jaraknya ternyata 10. Maksud saya begini. Seandainya ini A dulu, sorry, maaf. Ini kawat A ya, kawat A. Dan ini kawat B. A dan B itu 10. Tapi ada enggak tempat di mana dari A itu jaraknya 6, tapi dari B 8. Padahal 6 kalau dijumlahkan dengan 8 lebih dari 10. 6 ditambah 8 itu 14. Jadi kan tidak mungkin di antara ini ya. Kalau di tengah-tengah misalnya kan berarti dari A itu 5, dari B juga 5. Kan enggak sesuai. Padahal dari A permintaannya 6, dari B itu 8. Sementara kalau dijumlahkan itu kan 8 tambah 6 14. Padahal maksimal 10. Bagaimana itu? Nah, berarti titik itu pasti tidak berada di antara persis, tapi di suatu tempat tertentu. Kalau kamu perhatikan jarak 10, 6, dan 8 itu akan membentuk sebuah pola. Pola yang dinamakan sebagai pola triple Pythagoras, ya kan? 6, 8, 10, 3, 4, 5 gitu ya. Itu kan triple. Jadi saya akan membuat sebuah titik di mana dia nanti ya titik tersebut merupakan triple Pythagoras. Nah, ini coba perhatikan baik-baik. Titiknya katakanlah di sini ya, titik apa ya, titik P gitu ya. Paling mudah kan titik P. Dan kita tulis jaraknya dari sini kalau kita nah ini memungkinkan ini ya. Dari sini 6, dari ini ya 6, dan dari yang satunya lagi dari B, nah ini jaraknya 8. Nah ini mungkin ini ya, jadi tidak satu garis lurus. Kenapa? Karena polanya 6, 8, 10.
Nah, ini paling mungkin sudutnya ini nanti 90. Nah, ini kalau pakai Pitagoras kan 6 kuadrat tambah 8 kuadrat, hasilnya kan 100, di akar jadi 10. Maka bentuk paling mungkin seperti ini. Sehingga kita nanti menghitung kuat medan magnetik atau besar medan magnetik di titik P ini. Ya, jaraknya 6 dari I1 dan 8 dari I2. Sebelum menghitung kita gambar dulu arah medan magnetiknya. Kalau ini masuk, maka dengan aturan tangan kanan, medan magnetik di titik P arahnya, ini perhatikan baik-baik. Saya akan pakai garis biru ya. Jadi garis biru ini untuk membantu. Nah, saya akan pakai untuk membantu. Nah, ini adalah lingkaran daripada medan magnetiknya, ya. Lalu bagaimana arahnya? Nah, dengan aturan tangan kanan. Ini kalau aturan stroke ya, ini masuk ke sana berarti muternya searah jarum jam, ya. Muternya searah jarum jam. Atau kita bisa dapatkan muternya kan ini searah jarum jam karena dia masuk ya, arah medan magnetiknya ya, sehingga arah medan magnetiknya masuk, maka kita bisa buat, nah ini arahnya kan ke sana ini. Nah ini, jangan banyak-banyak, saya pakai garis agak besar supaya kelihatan. Nah, ini adalah medan magnetik di titik P yang berasal dari kawat 1. Nah, ini kan muternya mengikuti ini. Saya beri dia simbol B1. Medan magnetik dari kawat 1. Sedangkan dari kawat 2, nah ini perhatikan baik-baik, saya juga akan buat dengan pelan-pelan dengan warna yang berbeda. Untuk yang kedua, saya akan buat seperti ini. Nah, ini terlalu besar garisnya, saya kasih yang kecil. Nah, ini. Nah, ini nggak apa-apa. Kurang besar nih jari-jarinya, perbesar lagi. Nah, kira-kira segini ya, kira-kira. Nah, perhatikan baik-baik ini. Nah, dari sini kelihatan ya, kelihatan bahwa medan magnetik yang ini muternya tetap sama ya. Muternya searah jarum jam karena dia tandanya adalah silang, sehingga di sini akan berarah ke atas menuju ke A. Saya kasih, nah ini medan magnetik yang menuju ke A, pakai garis aja. Di titik P ini ada yang menuju ke A ini. Nah ini menuju ke A. Mungkin saya kasih agak besar. Kemudian saya berikan arah itu pakai, nah yes. Ya, arahnya menuju ke A. Ini kita beri simbol B2 atau medan magnetik yang kedua. B2. Sehingga kita bisa mendapatkan maka perhatikan B1 dan B2 ini arahnya seperti ini, sudutnya 90, sehingga nanti hasil akhirnya akan di Pitagoras atau di kuadrat-kuadrat di akar.
Tapi kita hitung dulu B1 berapa, B2 berapa, ya. B1 kita hitung dulu dengan rumus B1 sama dengan rumusnya adalah minol I per 2 pi A kayak tadi ya. B1 sama dengan, saya pakai yang ini, saya crop aja supaya cepat. Nah, B1 sama dengan minol I1 per 2 pi A1. Ini adalah B1. Ya, ini adalah B1. Kemudian kita masukkan nilainya. Ya, dengan memasukkan nilainya kita dapatkan satu adalah minol itu 4 pi kali 10 pangkat min 7, tulis di sini, kali I1 itu kebetulan tadi 0,9 ya, 0,9. Kemudian kita masukkan nilainya. Oh, ini pi-nya belum masuk. Kita harus tulis dengan manual pi-nya. 4 pi gitu ya, 4 pi kali 10 min 7 dibagi, ini kita bagi dengan 2 pi kali A1. Jadi 2, kemudian pi kali A-nya adalah jarak. Jaraknya di situ 6 ya, terlihat ya. 6 tapi senti, jadi 6 kali 10 pangkat min 2 kita jadikan meter. Kemudian ada pi. Nah, ini di sini masukkan pi, jangan lupa. Sehingga kita bisa mendapatkan yang sama kita coret ya, yang sama kita coret. 4 pi dengan 2 pi. 4 kalau bagi 2 itu 2. Kemudian 9 dengan 6, 3. Nah, kita mendapatkan hasil sama dengan 2 kali 0,9 ya, kita dapatkan. P-nya kan sudah dicoret ya, jadi tinggal 2 kali 0,9 itu 1,8 dibagi dengan 6 ya, 1,8 dibagi dengan 6, hasilnya 18 bagi 6 itu 3, jadi 0,3 gitu ya, 0,3 masih kali 10 pangkat. Nah, kali 10 pangkat ini min 7, min 2 ini naik jadi plus 2, min 7 ditambah plus 2 jadi min 5 ya, min 5, tetapi ada 0,3. Jadi ini kalau kita ubah ya kan, kita dapatkan hasilnya 3 kali 10 min 6 gitu ya, jangan lupa 3 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini adalah medan magnet untuk yang B1. Bagaimana dengan B2? Nah, B2 sama caranya, hanya yang berbeda nanti jaraknya. Karena jaraknya itu 8. Dan selain jarak juga kita bisa lihat I-nya, arusnya ya. Oke, supaya mudah kita copy saja. Ya, mempercepat perhitungan kita copy saja ke bawah. Nah, gini kita mendapatkan yang tidak sesuai kita hapus, kita sesuaikan. B2 di sini nanti, ini I-nya juga I2, A-nya juga A2.
Ya, lalu ini berarti tidak 0,9, tetapi nanti kita sesuaikan dengan I2 dan ininya juga beda. Nah, nanti ininya juga berbeda. Ya. Kita mulai masukkan bilangannya. Untuk B2, ini B2, minol I2, ya, minol I2, 2pi A-nya juga A2. Sehingga diperoleh 4pi 10-7 kali 1,6 karena arusnya di situ 1,6. Dibagi 2pi kali jaraknya itu 8. Nah, gini. Maka kita masukkan di sini 8. Pi-nya tetap coret. Masih sisa 2 ya, berarti 2 kali 1,6 kamu bagi dengan 8. Ya. Hasilnya adalah 0,4. Nanti silakan dicek dengan kalkulator boleh. Maka kalau pangkatnya minus 5 sama ya, kita hilangkan 0, jadi 4 kali 10 pangkat min 6. B1, B2 posisinya tegak lurus sudutnya ya. Dari mana tegak lurus? Nah, perhatikan ini. Perhatikan posisi ini ya. Nah, posisi ini tegak lurus ini. Nah, ini saya kasih tanda khusus. Tegak lurus itu pasti. Kenapa? Karena di sudut yang berseberangan juga tegak lurus. Ya, nah ini tegak lurus ini kalau kamu lihat. Nah, kenapa? Karena di sini juga tegak lurus ini. Kita goreskan. Sehingga karena keduanya tegak lurus, maka B totalnya, ya, B total, kalau saya tulis B di titik P, B di P atau B total, itu sama dengan B1, akar ya. Nanti kita pakai B1 kuadrat, ya, B1 kuadrat, kurang ke atas sedikit. Nah, B1 kuadrat ditambah B2, ini B2 di sini. Kuadrat juga. B1 kuadrat tambah B2 kuadrat, kemudian di akar. Nah, itu hasilnya, itu perhitungannya ya. Kita pakai akar di sini. Nah, sehingga kita akan masukkan perhitungannya. Kalau 3 dan 4 dikuadratkan, berarti kan posisinya 9 ditambah 16 ya, 25 nanti hasilnya ya. Oke, tapi kita masukkan dulu aja. Ya. 3 kali 10 pangkat min 5 gitu ya. Nah, ini kuadrat. Terlalu mepet ya. Tapi enggak apa-apa. Ini pandanya terlalu mepet. Nah, ini kuadratkan dulu. Nah, ini ditambah dengan 4 kali 10 pangkat min 5. Ini kasih lagi sini min 5. Kemudian kita tutup dengan kurung. Dan sini kasih kuadrat. Nah, ya. Kemudian ini di akar, gitu ya. Ini di akar. Kasih tanda akar seperti tadi. Ini sama dengannya kita hapus dulu. Nah, ini kita akar. Nah, di kuadrat, kemudian di akar. Nah, kita mendapatkan hasil 3 kuadrat itu 9.
4 kuadrat 16, 9 tambah 16, 25. Di akar jadi 5. Ya, supaya cepat. Jadi hasilnya mesti 5 kali 10, pangkatnya tetap ya min 5. Nah, ini hasil akhirnya. Dari soal yang nomor 12 ya. Jadi ini kategori yang sulit atau kategori yang perhitungan butuh analisis. Nah, itu pembahasan untuk 2 soal. Ada yang ditanyakan dulu, silahkan. Sudah jelas atau ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Kalau tidak, saya pindah ke WA Group ya. Saya pindah ke WA Group. Maaf Pak. Ya, silahkan. Itu pangkatnya nih harusnya 10 pangkat min 6 ya Pak waktu dimasukkan ke akarnya ya. B1, Oh iya B2 betul. kan. Iya. Itu min 6 itu ya. Maaf, salah memasukkan, betul. Min 6 ini harusnya. Nah, betul sekali. Ini saya hapus dulu. Nah, ini harusnya min 6, bukan min 5. Iya, betul. Ya. Saya akan ganti dulu sebentar dengan min 6. Nah, ini ya. Min 6. Ini juga min 6. Tuh, kemudian yang sini ini juga min 6. Ya, betul. Oke, koreksinya. Terima kasih. Ada lagi yang